Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rekem Junior, kembali lagi bersama saya Solihin, guru kimia. Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita membuat presentasi pelajaran menggunakan aplikasi Quizizz. Aplikasi Quizizz ini nantinya dapat integrasikan untuk dikirimkan di Google Classroom. Langsung saja kita buat pelajaran dengan nama misalnya presentasi perkembangan model atom. Oke, misalnya ini judulnya, kemudian pilih mata pelajaran yang relevan, kemudian pilih next. Perbedaannya, biasanya kita membuat kuis ya. Biasanya di Quizizz ini kita membuat kuis yang isinya pertanyaan-pertanyaan. Tapi kali ini kita akan coba membuat presentasi ya, di mana presentasi ini menjadi materi pengantar sebelum siswa mengerjakan sebuah kuis. Oke. Nah, misalnya pertama kita buat slide pertama dengan memasukkan gambar perkembangan model atom. Jadi, kita sudah sediakan misalnya gambar-gambarnya bisa ditambahkan, diunggah dari komputer, misalnya seperti ini. Nah, ini adalah slide pertama yang isinya cover ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, sahabat Rekem Junior juga bisa menambahkan slide baru berupa teks, kemudian slide teks, judul slide, atau menampilkan media dan lainnya ya. Lalu juga dapat memasukkan jenis pertanyaan meliputi pilihan ganda atau isi bagian yang kosong. Kita masuk ke slide kedua, misalnya kita akan membuat materi terlebih dahulu. Oke, misalnya kita masukkan di sini model atom Dalton. Nah, kita masukkan penjelasan di sini. Ya, misalnya kita di sebelah kiri tambahkan foto dari Dalton. Kemudian kita berikan penjelasan di sini tentang teori dari Dalton. Kemudian misalnya saya siapkan lagi model atom Niels Bohr. Kita ketikkan isi teori dari yang dikemukakan oleh Niels Bohr sebagai berikut. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini ada pengaturan untuk paragraf. Ada pengaturan paragraf. Kemudian ya, ada 4 poin ini kita buat penjelasan untuk teori atom Niels Bohr. Yang kurang adalah penjelasan dari fotonya. Oke. Penjelasannya sudah ada, kita tambahkan foto dari Niels Bohr. Kita pilih salah satu. Oke, kalau tidak valid, berarti kita cari gambar yang lain. Bisa jadi format yang muncul adalah PNG. Ini sedangkan yang kompatibel untuk melampirkan gambar formatnya JPEG. Nah, oke, ini selesai. Kemudian kita masukkan pertanyaan misalnya. Pertanyaan bisa kita buat sendiri atau juga bisa kita impor dari pertanyaan di sini. Misalnya Niels Bohr. Maka akan muncul perpustakaan yang menampilkan kata Niels Bohr. Menurut model atom Niels Bohr, atom adalah oke. Nah, ini tidak bisa ya kalau ada tanda kilatnya seperti ini, tidak bisa kita pakai
Kita pakai ini misalnya, nah ini contoh. Nah, jadi pertanyaan ini kita hapus saja. Kita sudah dapat satu pertanyaan. Ini ya. Nah, kemudian kita coba tambahkan soal isian. Soal isiannya, misalnya kulit elektron menggambarkan energi suatu atom. Dikemukakan oleh, jadi di sini harus kita sediakan jawabannya dengan board, atau ada jawabannya lain, misalnya board dan seterusnya. Kita juga bisa menambahkan audio dan video. Oke, untuk lebih jelasnya, ini ada kuis yang hampir selesai. Jadi kita lanjutkan dulu. Nah, ini sudah sampai model atom yang keempat. Kita tambahkan dari slide yang tadi ya, misalnya 4 model atom transport. Kopikan isinya. Ya. Kemudian kita sesuaikan ukurannya agar bisa mencakup foto dari tokoh tersebut. Kemudian di slide satu lagi penjelasnya menjelaskan tentang kelemahan model atom ini misalnya ya. Misalnya di slide berikutnya kita tambahkan kelemahan model atom ini. Kita bisa sisipkan teks berupa judul, ya. Kemudian kita tambahkan, karena belum ada model atomnya, kita gambarkan model atom. Oke. Nah, misalnya kita masukkan gambarnya ini. Selain itu kita jelaskan juga kelemahannya. Apa sih kelemahan dari teori atom Bohr ini? Kita sisipkan teks untuk isi. Misalnya yang pertama, kita dapat menjelaskan spektrum yang lebih besar nitrogen. Kemudian yang kedua, kita dapat menjelaskan efek. Nah, kemudian kita coba hitung di sini total pertanyaan. Ya, kalau sudah siap seperti ini kurang lebih ya tampilannya. Kemudian diseling dengan pertanyaan-pertanyaan. Di setiap pertanyaan muncul waktu, ya, waktunya sudah muncul. Tapi di slide tidak muncul waktu. Artinya siswa dapat memahami lebih lama jika ingin lebih maksimal dalam pengerjaan kuis ini. Oke, sebagai penutup, saya tambahkan terima kasih. Contoh seperti ini, cukup. Kemudian setelah selesai, kita simpan. Ya, kita cari gambar utamanya. Kita cari gambar utamanya. Nah, misalnya ini akan saya jadikan gambar untuk kuisnya. Kemudian kita lengkapi bahasanya.
Lalu pilih untuk grade kelas berapa diberikan kuis ini. Dan ini menampilkan public atau private. Jadi kalau public ini siswa dapat mengakses kuis ini secara bebas. Tapi kalau private ini kita bisa merahasiakannya terlebih dahulu jika kita akan menggunakannya sebagai alat penilaian harian. Oke, kalau sudah yakin kita simpan. Kemudian langkah selanjutnya, jika kita akan menjadikan kuis ini sebagai bahan ajar sekaligus bahan evaluasi, maka dapat kita berikan sebagai penugasan. Ya. Kita berikan sebagai penugasan pekerjaan rumah. Kalau pekerjaan rumah secara asinkron, kalau live itu bisa 2 pilihan. Di waktu yang sama diberikan, atau yang satu laginya adalah dipandu oleh guru. Nah, ini misalnya saya batasi waktunya sampai tanggal 25, ya, 25 Agustus pukul 9 malam. Oke, 8 jam 22 menit dari sekarang. Kemudian saya pilih tetapkan untuk di kelas 10 karena sebelumnya saya telah mensinkronkan siswa dalam Google Classroom ke dalam siswa dalam Quizzes. Seri dan evaluasi perkembangan model atom. Oke, kita lanjutkan. Ya, demikian video tutorial membuat materi ajar dan evaluasi di Quizzes. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, komen jika ada hal yang perlu kita diskusikan, dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar mengetahui ketika Rekom Junior upload video terbaru. Terima kasih. Salam guru belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.